Ya. Wa yuqibul khizlan, dan akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan kehinaan. Nah itu dosa itu. Dan juga di sini wa inna qaidadz dzunubi yamna'u min masyil ila ta'atillahi azza wa jalla. Sesungguhnya dosa-dosa yang kita lakukan itu akan menghalangi, dia akan menghalang-halangi niat kita untuk melakukan kebaikan, kepatuhan dan ketaatan. Niatnya nak ke masjid, dah jadi ke masjid, kenapa? Ada kawan, ya anak-anak ada niat ke masjid. Sebelum ke masjid, buka TV dulu. Pas buka TV, ada sinetron. Jadi ada saja halangan kalau kita tidak tobat. Ya. Wal musara'ati ila khidmatihi. Ya, dengan banyaknya dosa itu tadi, dia tidak mensegerakan kita untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak segera. Ya, lambat-lambat nantilah, kagetlah. Misalnya bayar puasa, Ibu ya. Bayar puasa Ramadan yang sudah bertahun-tahun belum dibayar, kagetlah dulu, bulan depan lah, setelah sampai pula Ramadan berikutnya, ya Bu ya. Nah gitu. Jadi ada yang menghalang itu kan, tidak ada segera. Nah orang kalau sudah dia bertobat, dia pengen cepat-cepat untuk melunasi utang puasanya, nazarnya, cepat-cepat ingin melakukan kebaikan. Begitu. Ya. Masya Allah. Wa inna thiqaladz dzunubi yamna'u minal khiffati lil khairati. Bahwa beratnya dosa itu akan mencegah kita dari berbuat sesuatu yang baik. Wan nasyati ila ta'ati, dan mencegah kita untuk rajin berbuat kepatuhan dan ketaatan. Wa innal israr 'ala dzunubi, sesungguhnya perlakuan yang terus-menerus atas perbuatan dosa, yusawwidul quluba, itu akan membuat hati kita menjadi hitam. Jadi kalau kita melakukan dosa terus, menggunjing orang, memfitnah orang, menebarkan ujaran kebencian, ya kan? Nah, itu akan membuat hati kita menjadi hitam. Karena dalam hadis disebutkan bahwa hati itu ibaratkan cermin. Nah, cermin itu dia akan mengkilat kalau kita selalu bersihkan. Nah, sama hati kita itu kalau kita bersihkan, insya Allah mengkilat hidupnya. Tapi kalau kita bersihkan, bahkan menambah dosa, dia satu bintik. Sekali kita berbuat dosa, bapak-bapak, satu bintik di hati kita itu. 2 kali 2 bintik hitam, 3 kali 3 bintik hitam. Akhirnya lama-lama akhirnya gelaplah hati kita.
Kalau hati sudah gelap, wah, tidak ada masuk lagi ilmu pengetahuan, tidak ada masuk nasihat, tidak ada masuk. Hati keras, ucapan kasar, kotor. Semayang rajin, haji udah berkali-kali, tapi kotor hatinya. Kenapa? Itu tadi tidak tobat, tidak tobat. Fatajiduha fi zulmatin wa qasawatin wala khulusa fiha wala safwat. Maka dia akan menemui kegelapan akan hatinya. Jadi orang yang banyak dosa tadi, itu hatinya akan menjadi gelap, kemudian akan menjadi keras hati dia. Susah menerima nasihat, gitu. Dan sudah tidak ada lagi keikhlasan. Datang ke masjid kalau ada undangan baru datang ke masjid. Namun nak datang keikhlasan hati dewe tak ada. Kalau diundang baru mau ke masjid. Gitu. Kalau tidak diundang tak datang. Kayak ada berteguran dengan masjid, padahal masjid itu milik bersama, harusnya bangun bersama, menghidupkannya bersama. Wala lazzata li ta'atin wala halawata. Wala lazzata, tidak ada kelezatan lagi. Jadi kalau orang ikhlas, dia tobat, dia pasti akan ikhlas dan akan merasakan nikmat daripada ibadah. Nikmat ibadah. Gitu kan. Kalau sudah nikmat, Pak, tidak usah diundang-undang, tidak usah diajak-ajak. Ya, gitu. Umpamanya kita ke warung. Kalau kita sudah merasakan nikmatnya warung kopi yang gitu. Itu tidak usah diundang, tidak usah diajak. Pagi-pagi kita sudah duduk nongkrong di warung itu. Kenapa? Karena kita sudah merasakan nikmatnya. Ya. Jadi semayang, sholat, zakat, puasa, haji, pengajian, majelis taklim, itu tidak usah diajak-ajak, dia ikut saja. Kenapa? Karena dia sudah merasakan nikmat. Nikmat, dia datang dengan sendirinya. Wala halawah. Orang yang banyak dosa tadi tidak merasakan lagi manisnya beribadah. Orang sembahyang tarawih 20 rakaat itu nikmat, niat terasa. Kenapa? Hatinya bersih karena tobat tadi itu. Ingin betul-betul kembali kepada Allah. Tapi kalau orang hatinya kotor, ya, sudah tidak ada lagi rasa manis dalam ibadah. Bawaannya nak marah dengan imam. Apa imam nih? Orang lah ngantuk-ngantuk nih, masih juga panjang-panjang ayatnya. Mentang-mentang juara 1 musabaqah tilawatil Quran. Baca Fatihah lagu sikap. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata jemaah makmum yang bujang belakang sampai subuh gitu. Iya, sembahyang tarawih 20 rakaat kan. Lagu sikap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai ke ujung waladhdallin. Yang belakang adalah amin. Amin. Marah artinya. Ya, ulama lah, Masya Allah. Begitu assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri,
barisan sebelah kanan kau dah ketik lagi. Ayo, habis balik kalau. Assalamualaikum ke kiri, adalah tinggal 2 orang lagi. Nanyo pula dengan jemaah. Nah, kemana kawan kita yang banyak ni tadi? Lah balik kalau Pak Imam. Kau nggak pernah balik? Aku tadi nak balik Pak Imam, cuma kunci masjid aku pegang. Aduh. Kalau dah saya pegang kunci masjidku duluan saya balik. Allah. Jadi tidak ada merasakan manisnya dalam ibadah, tidak ada merasakan manis nikmatnya dalam ibadah. Kalau sudah hatinya bersih, itu rajin deh, semayang rajin, puasa rajin, ya sedang-sedang ya. Wa illam yarhamillahu azza wa jalla fasatajurru sahibaha ilal kufri wasyaqawah. Jika tidak Allah mengucurkan rahmatnya, kasih sayangnya, fasatajurru sahibaha, maka orang yang selalu berbuat kemaksiatan, banyak dosa tadi akan menghantarkan dirinya kepada ilal kufri, kepada kekufuran, wasyaqawah, kepada kekerasan dan juga kecelakaan. Faya ajaban, aneh bin ajaib. Kenapa aneh? Kaifa yuwaffaqu li ta'ati man huwa fi syu'min wa qasawatin. Bagaimana mungkin Allah memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan kepatuhan dan ketaatan, sementara orang tersebut bergelimang di dalam dosa. Gitu. Ini menurut Imam Ghazali. Kalau hidayah itu Allah tidak pilih, tidak. Allah tidak pilih, walaupun dia kerjanya gawenya ngadu ayam tiap hari, tapi Allah masukkan hidayah, tobat dia. Tapi menurut Imam Ghazali, bagaimana mungkin, ini masih pertanyaan, orang yang bergelimang dengan dosa ya, diberikan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Wa kaifa yud'a ilal khidmati man huwa musarri 'alal ma'siyati wal jawwati. Bagaimana mungkin dia terpanggil untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin dia akan mau menjadi pelayan-pelayan Allah kalau dia masih bergelimang dalam kemaksiatan tadi, ya, dalam kekerasan tadi, ya. Wa kaifa yuqarraba limunajati man huwa mutalattihun bil aqzari wan najasa. Bagaimana mungkin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sementara orang tersebut kotor, bergelimang dalam najis. Nah, gitu. Bergelimang dalam najis. Masih menjadi, maaf ya, masih menjadi pelacur, masih menjadi minum-minuman keras dan lain sebagainya. Fa fil khabari 'anis shadiqil musaddaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada riwayat yang dikhabarkan dari orang yang benar dan dibenarkan, siapa itu? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kadzabal 'abdu tanahha anhul malakani min natni ma yakhruju min fihi. Apabila orang itu selalu berbohong, berdusta, ya, berdusta, tanaha anhu, maka menyingkirlah
malakani, dua malaikat dari dirinya itu. Jadi kalau kita selalu berbohong, berdusta, itu malaikat yang ada selalu mendampingi kita itu dia akan menyingkir jauh. Siapa itu? Raqib dan Atid. Nyingkir, bohong terus. Kenapa dia menyingkir? Ma yakhruju min fi, karena dia tidak tahan mencium bau aroma busuk yang keluar dari lisan orang yang selalu berbohong tadi. Jadi malaikat rahmat tidak mau dekat dengan kita. Kalau kita bohong terus, bercakap dikit bohong. Honda manis nih Pak, manis. Ayolah Pak, 2 kilo. Asoikan 2 kilo. Sekali bawa balik ke rumah, ya Allah, ada separuh cuman manis, separuh itu bercampur masam. Tidak ada yang masin kan? Fakaifa yasluhu hadzal lisanu li dzikrillah azza wa jalla. Bagaimana dia akan baik untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kewajiban bertobat. Kewajiban bertobat. Baik, ini sebentar lagi akan selesai. Sebentar lagi suruh. Sebelum kita selesaikan, ada yang ingin bertanya di situ? Sebelum kita lanjutkan ke tahapan kedua.